Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata perkuliahan Pancasila. Nah, pada saat ini, pada materi kali ini kita akan membahas materi modul ke-13, yaitu dengan tema makna dan aktualisasi sila keadilan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang saya terangkan ini adalah materi yang sifatnya singkat ya. Untuk materi selengkapnya nanti Anda bisa baca di modul ataupun di bahan-bahan yang saya sudah upload di e-learning ya. Nah, jika kita jika kita ingin membahas tentang sila kelima itu sendiri ya, nah kita akan membahas makna dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu ya. Keadilan sosial ialah sifat dari masyarakat adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material, bahagia spiritual, lahir dan batin ya. Nah, kemudian istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, tahu mana yang menjadi haknya, serta tahu apa yang menjadi kewajiban orang lain pada dirinya ya. Nah, kemudian makna dari sosial itu sendiri adalah tidak mementingkan diri sendiri saja ya, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, dan berbuat untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang diwujudkan di dalam hidup bersama dalam kenegaraan dan diwujudkan ya untuk kesejahteraan seluruh warga negara ya. Nah, jadi itu adalah makna-makna dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna yang terkandung di dalam sila kelima tadi, jadi keadilan tersebut hakikatnya itu didasari oleh keadilan manusia ya, keadilan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain ya, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dan Tuhannya. Sehingga kalau kita mempelajari sila kelima itu ada 3 jenis keadilan yang terkandung di dalam sila kelima, yaitu keadilan distributif, keadilan kumulatif, dan juga keadilan legal ya. Nah, kemudian sikap positif apa sih yang bisa kita tunjukkan yang dimana sikap tersebut mengamalkan nilai sila kelima. Nah, sebenarnya banyak sekali sikap positif yang dapat kita tunjukkan yang mencerminkan nilai sila kelima. Nah, di sini saya berusaha untuk mengambil beberapa contohnya ya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong ya. Yang kedua, kita juga bisa mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya. Nah, kemudian kita untuk mencapai keadilan, kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita ya. Kemudian kita juga harus menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang sifatnya pemerasan terhadap orang lain ya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang sifatnya pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, kemudian juga untuk memperoleh keadilan yang sesuai dengan keadilan sila kelima, kita tidak boleh menggunakan hak milik umum untuk dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Kemudian kita harus menunjukkan sikap yang suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain, dan juga suka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Nah, itu beberapa contoh sikap positif dari pengamalan sila kelima ya. Nah, walaupun di dalam realitanya banyak sekali sifat-sifat yang bisa mencerminkan. Nah,
Penjabaran sila kelima di dalam Undang-Undang Dasar ini juga tercermin di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar. Di sini ada pasal 18, pasal 33, ada mukadimah pembukaan, pasal 27 dan 28. Nah, terkait dengan bunyinya nanti Anda bisa membuka Undang-Undang Dasar yang saya juga nanti akan upload di e-learning ya. Apa sih permasalahan penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu negara sebenarnya banyak sekali ya permasalahan yang dihadapi, seperti adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin ya, terus kemudian adanya kasus korupsi, adanya penggunaan SDM yang tidak merata kepada atau pemanfaatan SDM, adanya penggunaan SDA yang tidak merata kepada rakyat ya, kemudian adanya biaya sekolah yang tinggi dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa persoalan-persoalan yang memang terjadi di dalam rangka penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kira-kira apa saja solusi yang dapat diterapkan di dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan di dalam penerapan nilai-nilai sila keadilan sosial? Nah, ini ada beberapa solusi ya di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, harus adanya distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, sumber daya hukum ya. Kemudian harus adanya tindakan afirmatif atau diskriminasi positif untuk masyarakat marginal, miskin ya demi mewujudkan keadilan sosial ya. Terus kemudian keadilan sosial harus menekankan kepada kebutuhan rakyat atau needs ya. Kemudian keadilan sosial harus diimplementasikan atas dasar tanpa diskriminasi dan harus ada persamaan di dalamnya. Kemudian keadilan sosial harus disadari bahwa keadilan sosial ini adalah hak konstitusional dan juga hak azazi dari warga negara. Nah, itu saja materi-materi tentang keadilan sosial ya, karena memang materi khusus keadilan sosial ini tidak terlalu banyak. Nah, sebagai untuk memperkaya hasanah Anda terkait implementasi keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nanti Anda bisa membaca modul ataupun bahan-bahan yang sudah saya masukkan di learning. Sekian saja pemberian materi saya kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.